Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di bidang persenjataan dari Perang Dunia I hingga saat ini telah mengalami transformasi yang luar biasa. Teknologi militer berkembang pesat seiring dengan kemajuan dalam sains, teknik, dan elektronik. Berikut adalah perkembangan utama dari era Perang Dunia I hingga saat ini. Senjata api dan senjata otomatis. Perang Dunia I. Seperti yang disebutkan sebelumnya, senapan mesin dan senjata otomatis mulai digunakan secara luas dengan senjata seperti senapan mesin Maxim, Perang Dunia II, dan seterusnya. Setelah Perang Dunia I, senjata otomatis semakin disempurnakan dengan munculnya senapan serbu seperti AK-47 dan M16 yang menjadi standar infanteri di banyak negara. Pengembangan lebih lanjut menghasilkan senjata ringan yang lebih canggih, presisi tinggi, dan dengan sistem kendali tembakan yang lebih baik. Artileri dan rudal artileri terus berkembang setelah Perang Dunia I dengan meningkatkan jarak tembak, akurasi, dan daya hancur. Sistem artileri modern kini dilengkapi dengan teknologi GPS dan komputer balistik untuk penembakan presisi. Kalau rudal, setelah Perang Dunia Kedua, pengembangan rudal balistik dan rudal jelajah menjadi salah satu inovasi terbesar. Rudal ini bisa dihancurkan dari daratan, laut, atau udara dengan jangkauan dari beberapa kilometer hingga ribuan kilometer. Rudal antar benua atau ICBM. Sistem pertahanan rudal juga berkembang untuk melindungi dari ancaman ini. Kendaraan tempur dan tank. Perang Dunia I. Tank pertama kali digunakan untuk menembus pertahanan parit dan memberikan perlindungan bagi infanteri. Masa kini, tank modern seperti M1 Abrams, Leopard 2, dan T-14 Armata dilengkapi dengan pelindung reaktif, sistem kendali tembakan otomatis, dan kemampuan untuk beroperasi di berbagai medan. Kendaraan tempur lainnya seperti kendaraan tempur infanteri atau IFV dan kendaraan tempur tanpa awak atau UAV juga telah berkembang pesat. Pesawat terbang dan penerbangan militer. Perang Dunia I. Penggunaan pesawat untuk pengintaian dan pengeboman dimulai. Perang Dunia II dan susunannya, jet tempur mulai menggantikan pesawat propeller dengan pengenalan jet tempur seperti ME-262. Era pasca perang menyaksikan perkembangan pesawat tempur generasi kelima seperti F-22, Raptor, dan Su-57 yang menggabungkan stealth, kemampuan manuver super, dan avionik canggih. Drone, teknologi pesawat tanpa awak atau UAV, telah merevolusi perang modern, memungkinkan pengintaian, penyerangan presisi, dan operasi pengawasan tanpa risiko bagi pilot. Senjata kimia, biologi, dan nuklir. Senjata kimia dan biologi. Setelah penggunaan senjata kimia pada Perang Dunia I, pengembangan lebih lanjut terjadi, meskipun penggunaannya secara umum diatur oleh perjanjian internasional. Senjata biologi juga menjadi ancaman, meski jarang digunakan secara terbuka. Senjata nuklir. Perkembangan senjata nuklir pada akhir Perang Dunia II menandai perubahan radikal dalam potensi kehancuran perang. Bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dan sejak itu senjata nuklir menjadi elemen sentral dalam doktrin militer global. Proliferasi senjata nuklir dan pengembangan senjata termonuklir atau hidrogen memperbesar resiko perang nuklir. Kapal perang dan teknologi laut kapal selam, dari kapal selam U-boat di Perang Dunia Pertama hingga kapal selam nuklir modern. Kemampuan bawah laut telah mengalami revolusi. Kapal selam modern mampu meluncurkan rudal balistik dengan hulu ledak nuklir dan beroperasi selama berbulan-bulan di bawah permukaan. Kapal induk. Kapal induk menjadi pusat kekuatan laut sejak Perang Dunia Kedua, mampu meluncurkan pesawat tempur dan memberikan daya serang di berbagai wilayah dunia. Senjata cerdas dan otomatisasi senjata presisi. Rudal dan bom dipandu oleh GPS atau laser memungkinkan serangan presisi terhadap target tertentu, mengurangi kerusakan sampingan. Robotika dan AI. Robotika dan kecerdasan buatan atau AI semakin banyak digunakan dalam operasi militer, termasuk drone otomatis, kendaraan darat tanpa awak atau UAV, dan sistem pertahanan otomatis ini memungkinkan pengurangan risiko bagi personel militer manusia dan meningkatkan efisiensi operasional.
Perkembangan iptek di bidang persenjataan terus maju dengan cepat, menciptakan tantangan baru dalam keamanan global serta etika penggunaan teknologi dalam perang. Pengembangan masa depan mungkin akan semakin fokus pada integrasi kecerdasan buatan, otomatisasi, dan teknologi siber yang akan lebih jauh mengubah cara peperangan dilakukan di masa depan. Dampak perkembangan teknologi persenjataan. Dampak negatif. 1. Adanya penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam manusia. 2. Bisa melahirkan potensi konflik atau perang antar negara. 3. Sebagai alat pemburuan yang bisa mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu daerah. 4. Penggunaan biaya yang dikeluarkan bisa sangat besar. Terus ada dampak positif. 1. Perkembangan teknologi persenjataan bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Sarana pertahanan dan keamanan regional, lokal, nasional, serta global. 3. Munculnya jenis usaha baru di bidang persenjataan. 4. Membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik, terutama yang bersifat berat seperti pertambangan dan pembukaan lahan baru.